Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar masih tentang gerak melingkar, tapi ini yang akan disampaikan pada hari ini yaitu hubungan antara dua atau lebih, ya, dua atau lebih. Nah, gerakan melingkar, ya. Nah, di sini sesuai dengan gambar ada dua roda. Ini adalah roda A, sedangkan yang satunya lagi yang berwarna biru ini adalah roda B. Berdasarkan gambar yang ada kan sudah kelihatan nih ya, pasti jari-jari roda A lebih besar daripada jari-jari roda B. Kalau ada dua roda mengalami gerak melingkar secara bersamaan, dan ini namanya bersinggungan nih ya, namanya bersinggungan. Maka antara dua roda ini yang pasti FA dengan FB-nya, kecepatan A dengan kecepatan B, tapi yang dimaksud adalah kecepatan linier. Itu besarnya sama. Oke, ulangi sekali lagi. Jika ada dua roda bersinggungan, terus mengalami perputaran dua-duanya karena bersinggungan, maka kecepatannya di roda A dengan di roda B itu besarnya sama. Kalau kecepatan linier ini kita tahu rumusnya adalah kecepatan sudut kali jari. Maka untuk kecepatan linier A dirubah menjadi kecepatan sudut untuk roda A dikalikan dengan jari-jari roda A. Nah, untuk yang B-nya berarti kecepatan sudut B dikalikan dengan jari-jari roda B-nya. Nah, dalam hubungan dua roda ini, kalau jari-jari A-nya lebih besar daripada jari-jari B-nya, maka bisa dipastikan kecepatan sudut A-nya pasti lebih kecil daripada kecepatan sudut B. Artinya untuk berbicara kecepatan sudutnya, yang kecil itu pasti kecepatan sudutnya lebih besar daripada yang besar atau yang A. Atau dibalik, kecepatan sudut A-nya lebih kecil daripada kecepatan sudut B-nya. Gampangnya, oke, gampangnya yang rodanya lebih kecil, kecepatan sudutnya pasti lebih besar. Oke, kita teruskan. Ini kita waktunya nggak lama-lama nih. Nah, ini ada dua roda juga. Sama kayak tadi. Cuman bedanya, kalau ini tidak bersinggungan, dihubungkan oleh tali. Ini nih talinya nih. Nah, atau mungkin kalau kita punya sepeda itu atau punya motor itu dihubungkan dengan rantai. Ya di sini nih, antara dua roda dihubungkan dengan rantai. Atau dihubungkan dengan tali ya. Kenapa Pak Kusyan ngomong dengan rantai dengan tali? Memang ada juga yang dengan tali, tapi bukan tali rapiah. Ya, oke. Ya, supaya kamu apa namanya logikanya ini, anggap sajalah pakai rantai gitu kan. Ya. Ini juga roda A jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari roda B. Nah, dihubungkan dengan rantai ini atau dihubungkan dengan tali ini juga sama nih, kecepatan liniernya antara A dengan B besarnya sama. Ya, besarnya sama. Nah, karena ini nih, karena kecepatan linier A rumusnya kecepatan sudut A dikalikan dengan jari-jari A. Yang B-nya sama, yaitu kecepatan sudut B kali jari-jari B. Sama kayak yang di atas nih, yang ini nih. Oke? Sama ya? Nah,
ini pada dua roda yang jari-jarinya nggak sama, A lebih besar daripada B, maka kecepatan sudutnya tadi sudah disebutkan. Yang lebih kecil rodanya, maka kecepatan sudutnya pasti lebih besar. Pokoknya sederhana deh ya. Sederhana. Nah, ini beda nih. Ada dua roda. Ya, ada dua roda sesuai dengan tadi dari awal yang warna hijau itu adalah roda A, yang warna birunya roda B. Nah, kalau ini ada dua roda, tapi titik pusatnya sama di sini nih. Yang A ya di sini titik pusatnya, yang B juga di sini sama. Oke, titik pusatnya sama. Nah, kalau ada dua roda mempunyai titik pusat sama, terus dua-duanya mengalami gerakan, pasti dong dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini beda dengan sebelumnya. Yang sama itu bukan kecepatan linearnya, tapi kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut untuk A, ini A, sama dengan kecepatan sudut untuk B. Kalau kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut kali R, maka untuk kecepatan sudutnya berarti kecepatan linear A dibagi jari-jari A besarnya sama saja dengan kecepatan linear B dibagi oleh jari-jari B. Nah, di sini untuk dua roda yang titik pusatnya sama, jari-jari roda A yang lebih besar itu daripada jari-jari roda B, maka kecepatan linear A-nya lebih besar daripada kecepatan linear B-nya. Ulangi sekali lagi dari awal, untuk dua roda yang bersinggungan, untuk dua roda yang dihubungkan dengan tali, yang lebih kecil itu kecepatan sudutnya lebih besar. Kecepatan linearnya sama. Tetapi untuk yang ini, ya, yang jari-jarinya lebih besar, maka kecepatan linearnya juga pasti lebih besar. Enak ya, sederhana ya. Nah, kita teruskan. Pada gerak melingkar, nah sebelumnya kita bicaranya itu gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang di sini Pak Husen mau sampaikan yang namanya gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, oke? Nah, ini karena gerak melingkar pasti lintasannya berupa lingkaran. Kecepatan linearnya berubah yaitu besaran per arah ya. Kecepatan sudutnya pasti juga berubah, percepatan sudutnya yang tetap. Oke. Kecepatan sudutnya tetap. Bukan kecepatan percepatan ya. Percepatan sudutnya tetap. Ulangi, pada gerak melingkar berubah beraturan, ini nih. Semuanya berubah kecuali yang ini, percepatan sudut. Nah, percepatan sentripetalnya juga yaitu berubah ya sesuai dengan besar dan arah. Berlaku persamaan theta atau besarnya sudut sama dengan kecepatan sudut awal kali waktu ditambah dengan setengah. Nah, ini nih. Bukan A, bukan G, tapi percepatan sudut kali T kuadrat. Hubungannya antara jarak dengan perubahan sudut, antara keliling dengan perubahan sudut. S di sini nih bisa jarak, bisa juga keliling nih ya. Nah, yaitu S sama dengan theta kali R ya. Theta kali R. Nah, terus untuk kecepatan sudut yang akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut kali waktu. Sedangkan kecepatan linearnya hubungannya yaitu sama dengan kecepatan sudut kali R.
Oke. Nah, Pak Kusen ambilkan contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini bisa dilihat di buku yaitu halaman 132 soal nomor 2. Pak Kusen ambil dari situ. Dibacakan soalnya begini. Ada dua roda yaitu roda P dengan roda Q. Dua roda itu saling bersinggungan. Kalau saling bersinggungan tuh Pak Kusen gambarkan yang ini nih. Nah, ini namanya saling bersinggungan, oke? Ya, saling bersinggungan. Nah, sehingga roda P berputar, roda Q juga berputar juga. Namanya bersinggungan kan? Nah, jika jari-jari roda P, oh salah nulisnya ya, roda P yaitu 10 cm dan jari-jari roda Q-nya 20 cm dan roda P itu berputar dengan frekuensi. Dengan frekuensi berapa? 20 Hz. Ya, 20 Hz. Nah, yang ditanyakan atau yang diperintahkan, hitunglah pertama atau yang A, kecepatan sudut untuk roda P juga untuk roda Q. Yang B, ya, yang B, nah, kecepatan linier roda Q. Nah, kalau fokusin tuliskan berarti kecepatan linier roda Q yaitu V Q gitu ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud ini. Kecepatan linier untuk roda Q. Terus frekuensi roda Q. Kalau Pak Hussein tuliskan gimana itu berarti? FQ ya. FQ gitu. Nah, ini. Oke. Sesuai dengan soal yang ada, ya, sesuai dengan soal yang ada, yang diketahui berarti jari-jari P-nya yang ini 10 cm. Kalau kita rubah yaitu dibagi 100 0,1 meter. Sedangkan jari-jari untuk roda Q 20 cm. Ya kan? Nah, kalau dirubah ke meter yaitu 0,2 meter. Frekuensinya untuk roda P ya, untuk roda P yaitu 20 Hz. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas, sesuai dengan perintah yang ada di atas, maka kita mulai dengan yang A, yaitu kecepatan sudut untuk roda P dan roda Q. Kecepatan sudut itu rumusnya WP. Ini Pak Husain yang enaknya nyebutnya W. WP sama dengan 2 V per T. Kan gitu rumusnya tuh. Karena yang dikasih tahu adalah frekuensinya, maka Pak Husain rubah sesuai dengan perubahan yang ada di buku tuh. Yaitu 2V kali frekuensi P-nya. Berarti 2 taruh di sini. V-nya juga taruh di sini. Frekuensi P-nya ya ini nih. 20 ini. Maka 2 kali 20 sama dengan 40 V. Nggak usah dirubah ke 3,14. Boleh ya. Kalau mau dirubah sampai detil ya nggak apa-apa. 3,14 berarti 40 kali 3,14 atau kali 22 per 7 ya. Nah, satuannya radian per sekon. Oke. Ya. Nah, terus untuk mencari kecepatan sudut roda Q-nya, ya, untuk mencari kecepatan sudut roda Q-nya, kita pakai persamaan yang ini nih. Kecepatan linier untuk roda P besarnya sama saja dengan kecepatan linier pada roda Q. Pokoknya yang pasti ketemu rumus ini tuh kalau roda yang berhubungannya bersinggungan atau dihubungkan dengan tali atau rantai gitu ya. Pasti ininya sama nih. Nah,
Berarti yang ini kecepatan linear P dirubah rumusnya kecepatan sudut P kali jari-jari P. Yang ini dirubah menjadi kecepatan sudut Q kali jari-jari Q. Nah, kecepatan sudut P sudah ketemu kan? Yang ini nih, iya kan? Yaitu 40 V. Nah, jari-jari ininya, karena di sini ada jari-jari P, di sini ada jari-jari Q, boleh, jangan pakai ini boleh. Pakai yang ini nih, pakai 10/20. Barangkali ada yang menghitungnya pakai koma-komaan pada nggak bisa, atau belum bisa, atau lupa, Pak Kusen ambil yang nggak ada komanya 10 ya. Nah, ini kan yang ditanyakan. Berarti tetap turun kecepatan sudut Q, RQ-nya diganti 20. Nah, kalau ininya pakai 10, ininya pakai 20. Jangan ininya 10, ininya pakai ini, jangan. Ya, harus sama. Kalau ininya senti, ininya senti. Kalau ininya meter, ininya meter gitu ya. Nah, berarti kecepatan sudut Q-nya, ya kan? 40 kali berapa? 10 berarti 400 ya. 400. Oke. 400. Tapi karena di sini ada V, maka di sini harusnya 400 V ya. Oke, gitu kan. Terus dibagi 20. Oke. Dibagi 20 ya. Dibagi 20. Nah, berarti 400 dibagi 20 sama dengannya 20 V, satuannya radian per sekon ya, radian per sekon. Oke, radian per sekon. Berarti perintah yang A sudah ketemu semua nih. Ya, kecepatan sudut roda P dan kecepatan sudut roda Q. Kecepatan sudut roda P berapa? 40, sedangkan kecepatan sudut untuk roda Q 20. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan, kalau jari-jarinya lebih besar itu, maka kecepatan sudutnya pasti lebih kecil ya. Kecepatan sudutnya lebih kecil. Roda P 10, roda ininya berarti kecepatan sudutnya yang jari-jarinya kecil lebih besar, yang jari-jarinya besar ininya lebih kecil. Terus yang B, kecepatan linier pada roda Q. Lambangnya kan ini kan, kecepatan linier roda Q. Kecepatan linier rumusnya kecepatan sudut kali jari. Kecepatan sudutnya sudah ketemu nih di sini nih, ya. Yaitu berapa? 20 V, ya. Kecepatan sudutnya sudah ketemu 20 V, ya. Nah, 20 V. Oke. Nah, terus berarti di sini ada V-nya juga nih. Kecepatan sudut, nah berarti 20 V di sini nih. Ada V-nya nih ya. 20 V. Oke. 20 V. 20 V kali 0,2. Karena ininya harus meter per sekon, maka ini pakainya yang ini nih, ya. 0,2. Jadi 0,2. Kalau nggak dirubah ke 0,2 ke sini, nanti ininya bukan meter per sekon, tapi sentimeter per sekon. 20 kali 0,2. Berapa tuh? 4. Tapi di sini 4 V ya. 4 V. Oke. 4 V. Gitu ya. 4 V meter per sekon. Nah, yang B berarti selesai kan? Nah, sekarang frekuensi untuk roda Q atau FQ ya. Ada rumus kan? Kecepatan sudut sama dengan 2V kali frekuensi Q. Maka untuk mencari frekuensi Q, kecepatan sudut dibagi 2V ya.
Kecepatan sudutnya, kecepatan sudut dibagi 2V. Berarti kecepatan sudut yaitu berapa yang Ki kecepatan sudutnya? Ini ya, yaitu 20V dibagi 2V. 20 dibagi 2 10. Selesai ya. Iya kan? Selesai. Mudah-mudahan kalian pada bisa semua ya. Terus Pak Kusen mau ngasih tugas nih. Oke. Tugasnya ya. Tugas. Nah, tugasnya gimana nih? Tugas kerjakan ya. Kerjakan satu soal aja ya. Kira-kira satu soal kah? Oke. Satu soal aja, kerjakan soal nomor 2 halaman 137. Kerjakan soal nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2. Pada halaman berapa tuh? 137. Halaman 130. Satu soal aja deh ya. Mudah-mudahan kalian pada bisa semua ya. Bisa semua. Tolong dikerjakan waktunya ya. Waktunya Papa Kusen tunggu sampai waktu menjelang maghrib ya. Oke. Waktu menjelang maghrib. Selamat belajar. Semoga sukses. Dan Pak Kusen ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya.